Bismillah. Alhamdulillah. Ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa channel Al Hasan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di malam kali ini kita kembali kedatangan tamu kita yang tentu sudah tidak asing bagi teman-teman semua, yaitu Bang Ainur Al-Karyabangi. Yes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Minum dulu. Nah. Bismillah. Apa nih? Ini air kangen water ini. Gratis ini? Gratis. Gratis ini. Kangen water kalau di luaran mahal kan, kalau di Alasan gratis. Dulu ya. Benar. Yes. Ini juga nanti akan dibagikan kepada siapa saja yang mengajukan untuk acara sosial, pengajian, kita kasih gratis. Mana seger banget ini mana? Iya, kangen water. Kalau kangen band baru ya enggak? Begini, Tat. Kurang lebih begitulah. Iya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ada apa nih datang sini nih? Ini kita Lagi mau minta air juga? lah kagak. Oh, iya. Air semua banyak. Oh iya, gimana? Jadi kita mau bagi pengalaman nih kali ini nih. Kita ada pengalaman cukup pahit ya, cukup pahit. Oh, pahit tuh jadi bagi ke sini. Ya, Manis bagi ke sini. Ya, Pak. penting ini, penting. Oh, penting. Ya. Ya, gimana? Ceritanya dulu kan lagi zamannya aneh abis sholat jamaah ya. Ah, Kamu orang tuh, kita kan namanya orang baru kenal ya. Pagoda dia tuh, Bang, Assalamualaikum Bang. Diem baik. Ali, ya denger ya. Tegur lagi, Assalamualaikum. Dari mana? Mau nanya begitu. Diem baik. Tanya, tinggal di mana? Diem baik lagi. Malah geleng dong gini. tuh orang budak apa gimana? Itu kali bolot ya. Kagak iya. denger ya. Udah dah, kita masih husnudzon tuh. Nah, tapi yang anehnya tuh penampilannya ya dia berpakaian seperti seorang muslim lah, bagus, pakai jubah ya kan, rambut cingkrang. Cowok, kirain cewek pakai jilbab. Kalau cewek mah kita kagak berani dah. Oh, Iya, gitu. kagak berani di depan bini. Bukan lain dah. Terus, Jadi, nah begitu itu kan kita penasaran ya ngapa begitu ya. Nah, nanya orang, nanya di Ucup TV, tau gak Ucup TV? apaan itu? YouTube. Oh, Ucup TV. Ternyata yang begitu-gitu tuh, jadi dia ikut pengajian apa namanya, satu kelompok yang eksklusif gitu loh. Jadi kalau dia kenal, kalau dia ketemu sama lain kelompoknya dia kagak mau negur sapa gitu. Waduh. Iya, apalagi kalau bedaan udah beda ustad dah. Beda pengajian. Beda pengajian, beda ustad, beda golongan. Jadi gimana itu kalau kita dicuekin begitu dia hukumnya tuh? Waduh, nggak boleh. Nabi udah menyatakan ini, kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama nih, Iya. idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapin salam pada dia. Nah, kira-kira ustadznya ngajarin kayak gitu? Harusnya ngajarin. Nah, kalau harusnya diajarin kayak begitu. Tuh. Nah, ini kan hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6, kecuali doi udah nganggap Bang Ainur bukan saudaranya. Waduh, kafir dong kita. Atau ya menyimpang lah gitu. Iya. Namun menyimpang sekalipun, Iya. kalau masih muslim, maka dia masih ada hak muslim. Tapi kecuali kalau udah bukan muslim, gitu. Nah baru, ya, maka nggak dapat hak muslim. Tapi kalau masih muslim, dapat haknya. Salah satunya apa? Salam, kata Nabi. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu dia, ucapin salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang kamu walimah, misalkan dia datang, Mas Ainur hadir ke pernikahan saya yang keempat. Waduh. Misalkan. Yang ada kayak kita panas ya. Nah, panas, ya kan? Wajib, Iya. Iya. Datang ya. Datang. Nah, itu mesti datang itu juga. Nah, kalau diminta nasihat, fansahu. Kasih nasihat dia. Ini yang keberapa tuh?
Tiga. Yang keempat, ya kalau dia bersin, fahamidallah, fasabbithu. Kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah pada dia. Tuh berapa tuh? 4. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, besuk. Kecuali dia kafir. Boleh jenguk orang kafir kalau ada maslahat dakwah. Semisal Nabi membesuk pamannya Abu Thalib. Nabi membesuk anak Yahudi. Yang akhirnya anak Yahudi masuk Islam. Nah, yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, iringi jenazahnya. Itu ada 6 itu, hak muslim. Ya, jadi kalau yang pertama aja udah nggak ditunaiin, gimana? Boro-boro ya, minta nasihat. Ya, lah salam malah kalam. Iya. Nggak ada salam, nggak ada kalam. Nggak ada omongan lagi, udah salam aja kagak. Omongan yang lain, nasihat, ngundang, boro-boro. Ente hadir ke undangan pernikahan keempat saya, boro-boro. Kagak bakal tiba-tiba, udah nikah aja tuh bocah. Kapan nikahnya? Gua kagak diundang-undang. Kagak diundang ya. Bang Ainur ternyata dianggap bukan saudara muslimnya. Atau bisa jadi begini. Dia masih menganggap Bang Ainur saudara muslimnya. Tapi dia keliru. Tidak paham. Sehingga menerapkan semua orang yang menyimpang atau dianggap ahli bid'ah gitu. Lah kan kita belum tahu nyimpang kita di mana. Ya, bukan menurut dia Bang Ainur nyimpang lah. Ya, nyimpangnya ini macam-macam lah ya. Entah dipikir ikut aliran apa ya. Atau yang beda sama pengajian dia lah. Mungkin dia ada doktrin yang beda pengajian sama kita, maka dia nyimpang. Itu hak dia, silakan aja. Kan dia nanti yang bertanggung jawab di akhirat. Kan begitu. Ya kan kita ngajinya sama Ustadz ya sama berarti. Nah, sekarang kan yang kita sampaikan itu terbuka ya. Iya. Ada di medsos. Iya. Kalau ada yang mau kritik silahkan. Kitab-kitabnya pun kita ajarkan. Terusnya pun juga kitab-kitabnya kita mendapatkan itu, kita ada sanadnya juga gitu. Misalkan kita ngajarin kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu jelas rujukannya dari guru-guru kita. Nah, mungkin dianggap dia itu beda. Nah, tapi ternyata mungkin bisa jadi sama juga. Dia ternyata juga mengkaji buku-buku itu. Oh iya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini yang jadi sering terjadi. Kita minum lagi dah, biar nggak terlalu tegang. BTW. Ngapa sih orang pada begono gitu? Orang sama, kitabnya sama, cara ngajarinnya sama, yang dikaji sama, penampilan sama. Sama-sama muslim lagi. Tadi udah dijelasin itu kan. Iya. Nah, itu mana sih bisa begitu? Sejarahnya bagaimana tuh? Ini akar permasalahannya. Ya. Ya. Ini karena ketidaktahuan terhadap perkara usul, perkara prinsip, perkara pokok. Ini karena ketidaktahuan. Jadi semua yang dianggapnya beda, dianggap itu menyimpang pada perkara prinsip. Waduh. Ini yang harus diluruskan. Contohnya gimana contohnya? Nah, misalkan, Ya. Bang Ainur ngajinya ini beda radio, beda pengajian. Sekarang ini ada passwordnya nih. Iya. Passwordnya ngaji di mana, akhi? Gitu. Misalkan ketemu nih, Bang Ainur pakai jubah, kayak peci, cakep bener dah. Iya. Udah bener-bener ahlus sunnah, jos. Ketemu dia, assalamualaikum akhi, ramah dia. Pertamanya Ada passwordnya, ngajinya di mana, akhi? Katanya. Bang Ainur jawab, oh di sini nih. Dia merasa, wah beda. Beda radio, beda TV, beda majelis, beda ini. Langsung ambil sikap. Nah, sekarang kita tarik akarnya. Perbedaannya itu di perkara apa sih? Prinsip atau bukan? Kalau perkara prinsip, jelas nih, masdar talaki dalam berakidah itu ada 3. Apa sih itu masdar talaki? Sumber pengambilan rujukan akidah kita. Ada 3. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Nah, sekarang grup yang sebelah sana ngambil dari Quran, Sunnah, Ijma' dengan pemahaman salafus saleh. Grup yang sebelah sini juga ngambil akidahnya Quran, Sunnah, Ijma' dari pemahaman salafus saleh. Terjadi perbedaan itu biasa. Iya. Jangankan ustadz, masyayikh aja beda-beda. Jangankan masyayikh, imam-imam aja beda-beda. Namun perbedaan ini bukan pada perkara prinsip, perkara pokok, kecuali perbedaannya pada perkara pokok. Maka yang satu menyimpang, yang satu di atas sunnah. Nah, ini yang harus dipahami. Sekarang kita tanya ke dia gini, misalkan
misalkan ya kita mau ajak dialog. Kenapa sih ente ngebid'ahin Bang Ainur? Iya. Oh, Ini nggak mau salam dulu. Iya, pertama Nggak mau ucap, karena dia ahli bid'ah. kagak punya jenggot. Ya Allah. Nah, kalau nggak punya jenggot, bisa jadi dia nggak salam sama semua muslim dong. Oh iya. Karena nggak semua muslim punya jenggot. Justru sama yang sesama penampilannya mirip ya. Ah, itu yang justru. Kalau nggak mau salam sama yang nggak punya jenggot, semua muslim nanti. Banyak banget yang nggak punya jenggot. Iya. Nah, misalkan kita ajak dialog dia. Kalau sih nggak mau salam sama Bang Ainur, karena beda pengajian. Beda pengajiannya di mana? Ya, oh ini karena dia bukan ikhwan kita. Wow. Lo bukan ikhwan apa Bang Ainur? Akhwat. Nah, emangnya pakai cadar dia? Ikhwan. Iya. Kalau ikhwan ya bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Ya enggak? Iya. Kita bersaudara itu cukup, kata Allah. Fa in tabu wa aqamus shalawati zakah fa ikhwanukum fid din. Nah, jika mereka telah bertobat dari kesyirikan, mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Itu saudara dalam agama. Tobat dari kesyirikan, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Maka saudara kalian dalam agama. Ini, maka kalau bersaudara dapat hak-haknya tadi tuh, ya enggak? Nah, sekarang kenapa mereka demikian? Karena menganggap perbedaan pengajian itu perbedaan prinsip. Waduh. Nah, ini keliru ini. Nah, ini ada buku nih, bagus nih. Waduh. Pernah kita daurah ini nih, bacain 2 kali bahkan di Masjid Al-Hasan sampai kelar. Ikut nanti kan? Ya, bukunya sampai buluk ini dah jadinya. Kelamaan ini. Nah, ini ada perkataan Syekh Ibnu Taimiyah nih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan man khalafal kitaba was sunnah aw ma ajma alaihi salaful ummati khilafan la yu'daru fi fa hada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bidah. Maka barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an sunnah atau menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah, ya, dengan penyelisihan yang tidak bisa diudur. Di tempat yang lain Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan seorang yang melakukan penyimpangan dan dia dianggap sebagai ahlu bid'ah ialah kalau penyimpangannya itu terhadap Quran Sunnah atau ijma' salafus saleh, kalau dia bid'ahnya itu bid'ah Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Nah, sekarang ya. Nah, ini kalau dia penyelisihannya seperti itu baru dia yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Maka dia diberlakukan seperti pemberlakuan terhadap ahlu bid'ah. Nah, dia diberlakukan terhadap pemberlakuan ahlu bid'ah. Nah, jadi misalkan Bang Ainur ini penyimpangannya di mana? Nah itu. Syiah bukan. Kagak. Jahmiyah Lama lagi ngati juga. Khawarij bukan. Qadariyah bukan. Murji'ah bukan. Apa dong? Nah, ini karena beda ustadz. Nah, beda ustadz kayak begini. Nah, itu nggak boleh. Parah ya. Ya, ini yang harus diluruskan. Taruhlah Bang Ainur itu nyimpang. Nyimpang ini mungkin dianggap condong kepada syekh, kepada ustadz yang dianggap dia tidak sejalan, tidak sejalan, tidak kokoh, gitu lah ya. Nah, ini masih punya hak. Makanya kata para ulama, seorang muslim yang menyimpang itu tidak hilang loyalitas kita kepada dia. Maka kita berikan loyalitas kita kepada dia, kecintaan kita kepada dia sesekadar dengan keimanan dia kepada Allah. Dan kita nggak boleh bahkan baro, tahu baro? Baro. Berlepas diri. Iya. Berlepas diri dari dia secara totalitas. Kita baro, berlepas diri kepada dia sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap syariat. Makanya kalau dia masih ada aslul iman, ya iman itu masih ada, maka kita nggak boleh berlepas diri secara totalitas, mencabut loyalitas kecintaan kita keseluruhan dari dia. Karena Nabi nyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kadar keimanan itu kalau sudah nggak ada dari seorang muslim, maka nggak ada pula kecintaan kita kepada dia, loyalitas kita kepada dia nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi ditarik dulu. Ini penyelisihan Bang Ainur
dalam masalah apa, prinsip apa bukan. Karena sekarang kebanyakan orang ikut-ikutan. Ustadznya bilang pengajian itu nyimpang, ikut-ikut aja. Nyimpangnya dalam hal apa? Nah, ini perlu belajar. Ya, ini perlu belajar akidah secara tadarruj, step by step, runut, bertahap, naik dari tingkatan A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga kita nanti paham mana prinsip, mana bukan. Panjang deh kayaknya kalau ngomong kayak gitu dah. Nah, terus besok nih ketemu lagi kalau sama dia begitulah itu. Tuh orang kudu kita apain tuh? Ya. Kalau kita panggilin teman-teman kita gebugin. Cuekin aja udah. Cuekin. Gimana tuh? Saudara dia kita ucap salam. Dia nggak mau ucap salam. Masih banyak muslim yang lain yang kita bisa ucapin salam. Gitu. Kita ngucapin salam kan kepada orang yang kita kenal dan yang nggak kita kenal. Banyak. Dia nggak mau ya sudah. Itu urusan dia sama Allah. Bukan urusan kita gitu aja. Dosa ya. Iya. Itu ya. Ya itu urusan dia sama Allah. Ya. Baik ya. Nanti kita lanjutin lagi dah, insyaallah. Iya, Tat. Ini bukunya bagus ini. Pokoknya besok ini kita bacain dah di depan dia. Waduh. Iya. Udah kayak apaan, Tat? Ya, demikianlah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.